Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan berbagi ilmu ya mengenai bagaimana caranya menggunakan alat ukur yang dinamakan Vernier Caliper atau jangka sorong. Ya, pertama-tama siapkan dulu ya untuk peralatan dan bahannya. Yang pertama yaitu ada jangka sorong ya, 1 unit. Kemudian APD sarung tangan, lalu kain lap. Kemudian bahan yang akan kita ukur di sini ada piston dan selongsong rumah busi ya. Oke, pertama-tama kita pakai dulu ya untuk APD-nya, sarung tangannya. Ya, kemudian sebelum melakukan pengukuran, alangkah baiknya pertama-tama kita harus bersihkan dulu alat ukurnya menggunakan kain lap. Tujuan membersihkan alat ukur yang pertama adalah untuk memperjelas skala yang ada di alat ukur, yang kemudian agar lebih presisi dan lebih akurat dalam pengukuran. Karena kalau alat ukur ini sangat presisi, jika terdapat kotoran pada bagian yang akan kita ukur di alat ukur ini, nanti akan merubah hasilnya. Oke, setelah dilakukan pembersihan, kemudian lakukan kalibrasi pada alat ukur. Ya, kalibrasi 0. Kalau sudah 0, alatnya atau alat ukur ini sudah bisa digunakan. Oke, sebelum kita gunakan alat ukur, kita perkenalkan dulu alat ukur ini. Ya, ini adalah jangka sorong, di mana ada komponen atau bagian-bagian dari jangka sorong ini. Yang pertama ada pengukur diameter luar ini, yang rahang bagian bawah. Kemudian pengukur diameter dalam atau rahang bagian atas ya. Kemudian ada skala utama yang berada di tengah ini. Kemudian skala vernier yang bagian bawah yang bisa digeser-geser ya. Kemudian ada baut pengunci yang ini, dan yang terakhir yaitu pengukur kedalaman. Batang pengukur ini di bagian belakang seperti ekor. Nah, ketelitian dari alat ukur ini adalah 0,05 mm. Nah, pada skala utamanya ini satu stripnya nilainya adalah 1 mm. Oke. Untuk skala pada skala vernier, nilainya itu satu strip adalah 0,05 mm. Nah, nanti cara bacanya adalah skala utama ini sebagai patokan ya, sebagai patokan nilai utamanya atau satuan utama ya. Misalkan saya ukur di bagian ini ya. Oke,
Jadi kita hitung dari sebelah kiri skala utama itu adalah 0 ya. Nah, ini karena di sini satuannya adalah sentimeter, maka kita bisa merubahnya ke milimeter terlebih dahulu. Jadi di angka 0 ini, kemudian angka 1 ini adalah 10 ya, 10 mm, karena 1 cm sama dengan 10 mm. Nah, di sini terlihat bahwa di skala utamanya ya itu terhitung ya ada 8 strip ya. Jadi kita sebagai patokannya yang pertama adalah 0 pada skala vernier ini berhenti di strip skala utama ya. Jadi kalau 0 ini berhenti pada skala utama, kita hitung ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada strip ke-8 itu di bawahnya ada strip angka 0. Nah, ini sebagai patokan untuk nilai skala utamanya. Nah, jadi nilainya adalah 8 ya, 8 mm. Nah, namun di sini ada komanya ya. Komanya itu diambil dari skala vernier. Nah, jadi kita cek di skala vernier itu strip mana yang sejajar dengan skala utama ya, dengan strip skala utama. Dengan cara kita tegak lurus ya, lihatnya. Nah, di sini terlihat di strip skala vernier yang lurus dengan skala utama adalah strip angka 4 ya, angka 4. Nah, berarti nilai dari skala verniernya itu adalah 0,40 ya. Jadi tadi skala utamanya ada 8, komanya adalah 0,40. Jadi hasilnya adalah 8,40 begitu. Oke, kita langsung ke media. Ya, pertama untuk pengukuran kalibrasi alat ukur, kalibrasi 0. Kemudian bersihkan media yang akan diukur. Nah, setelah dibersihkan baru kita cek ya. Oke, kita cek diameter luar dari piston ini. Kita ukur yang bagian yang sudah ada gesekannya ini ya. Oke, menggunakan rahang bawah ya. Nah, setelah itu dikunci. Kita langsung baca saja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa angka 0 di skala vernier ya berhenti di setelah angka 8 di skala utama ya. Berarti hasilnya 80 ya, 80 mm. Tinggal kita cari komanya. Nah, kita lihat sejajar ya. Nah, di sini yang sejajar adalah angka 5 di skala vernier. Berarti nilainya adalah 50 ya, 0,50. Berarti hasilnya adalah 80,50 mm. Oke. Kemudian kita periksa diameter dalam ya menggunakan rahang bagian atas ini atau dengan pengukur diameter dalam. Caranya sama, masukkan dulu ya, ini harus di bagian tengah ya.
Oke, setelah itu kita kunci agar tidak berubah hasilnya. Nah, hasilnya adalah ini pada skala Vernier berhenti tepat pada angka 29 mm ya. Karena di sini yang untuk skala Verniernya itu pas ya. Pas berada pada garis atas ya, atau pada skala utamanya. Oke. Jadi kita harus tegak lurus ya, biar bisa memastikan. Nah, jadi ini hasilnya adalah 29 pas, karena skala Vernier itu sejajar ya, segaris dengan skala utama. Oke. Jadi begitu cara membacanya ya, lebih mudah ya dalam pengukuran menggunakan jangka sorong. Ini termasuk alat yang teliti dalam pengukuran setelah menggunakan alat ukur penggaris ya. Oke, baik, sekian untuk bagaimana tutorial cara menggunakan jangka sorong ini ya. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK, SMK hebat.